Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, jurusan Akuntansi kelas M, Universitas Jember, ingin mempresentasikan tentang penerapan aplikasi MYOB pada perusahaan dagang. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Erina Kalisa Nur Indriani dengan NIM 2008 1030 1163. Yang kedua ada Ajian Nuraga dengan NIM 2008 1030 1190. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Nurul Solihah dengan NIM 2008 1030 1194. Toko Barokah Jaya adalah sebuah usaha toko kelontong yang telah berdiri sejak tahun 2017 dan beralamat di Jalan Pangeran nomor 104 Pamekasan. Toko ini didirikan oleh Bapak Joko dan juga Ibu Iin istrinya. Adapun latar belakang mengapa toko ini didirikan adalah karena selain ingin mencari penghasilan tambahan, Bapak Joko dan Ibu Iin tertarik untuk mencoba pengalaman baru, yaitu berjualan atau berdagang dengan bentuk usaha toko kelontong yang mereka dirikan di depan rumah. Toko Berkajaya menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita akan mengaplikasikan salah satu MYOB. Kami menggunakan MYOB versi 33. Yang pertama kita mengetik Universitas. Di sini kita tulis nama tokonya. Kalau di kelompok kita menggunakan nama Barokah Jaya. Ini ditulis ya, bentuknya di Jalan Kanan nomor 4 Pamekasan dengan nomor telepon 0853 lalu kita next. Current finansialnya tahun 2022 dengan bulan akhir Desember dan dimulai dengan pilih bawah. Sebelum memulai transaksi kita akan mendata data transaksinya dengan cara akan dulu. Itu kami sudah membuat. Atau sebelum memulai transaksi kita harus membuat akun list terlebih dahulu. Nah, kelompok kami sendiri sudah membuat akun listnya. Jadi akun-akun kami ada. Baik, selanjutnya setelah kita menulis akun-akunnya, kita akan membuat card file untuk mendata customer, supplier, ataupun karyawannya. Ini sudah ada nama-nama customernya. Ada Denis, Dia, Farhan, Farok, Vivi, Intan, Rengga, Sudi, Tiara, dan Luan. Dan supplier kita ada Peternak Eko, Toko Harapan Jaya, Toko Linda Jaya, Toko Saiful Jaya, Toko Seken Jaya, Toko Tunas Jaya, dan Toseba ABC. Dan toko ini mempunyai karyawan, yaitu ada Tika, Doni, dan Indah Yunani. Baik, selanjutnya setelah kita membuat customer dan supplier, kita akan mengatur di setup, lalu pilih link account, dan ini dia akan berubah menjadi kas bank. Lalu setup lagi link account ke sales, dan ini diganti jadi patokan penjualan, dan ini kas bank. Lalu setup lagi ke link account ke business account,
identitas bank, biaya pembelian, dan keterangan pembelian. Setelah itu kita akan membuat text code-nya. Code-nya kita menambah PPN. Jadi seperti ini ganti code good and service tax 11%, ini pajak keluaran dan pajak masukan. Setelah kita mengatur text code, kita akan memasukkan saldo awal dengan cara setup, balance sheet, account, opening balance. Dan kita masukin saldo awalnya yang ada di mouse ini. Selanjutnya, setelah kita masukkan saldo awal, kita akan memasukkan persediaan dengan cara cari, tulis, dan klik name. Ini ada air mineral, rokok gitu garam, gula pasir, kecap pedas, mie sedap, rokok penanas, tabung gas, dan telur. Contohnya seperti ini kita rekomendasi berapa, namanya apa, dan ini kita tulis tiga-tiganya. Di sini pembelian, penjualan, dan persediaan. Lalu kita ke bagian identitasnya. Ini ditulis harga belinya berapa, dan ini PPN. Jadi juga dengan soal identitasnya, ini harga jualnya berapa dan PPN. Oke. Lalu kalau sudah sampai semua barang-barangnya, kita ke isi berapa persediaan yang ada dengan cara klik ketik inventory, lalu angkanya berapa, namanya bias awal, lalu kita tulis kode nama persediaannya ada 7. Itu unit costnya dan namanya akan mengatur sendiri sesuai kuantitas yang ada. Selanjutnya seperti itu. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya untuk transaksi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Nuraga dari kelompok 4 dengan NIM 2008 1030 1190. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa transaksi yang ada pada toko Barokah Jaya. Jadi saya hanya mengambil beberapa contoh transaksi pada toko Barokah Jaya. Pertama, kita masuk ke transaksi jurnal. Lalu yang pertama ada pada tanggal 4 Mei 2022. Kita membeli ke toko Turian Jaya, kita membeli 40 kilo tabung gas. Pertama kita masukin banyaknya yang dibeli, lalu masuk item code-nya yaitu TG tabung gas besar dengan harga 16.500 dengan subtotalnya menjadi 660.000 rupiah dan sudah dikenakan pajak. Dan di sini subtotalnya kita sebesar 660.000 dengan beban pengiriman sebesar 200.000 rupiah dan dengan pajak sebesar 72.600 rupiah. Jadi total yang harus kita bayar sebesar 932.600 rupiah. Nah, apply date-nya kita menjadi total dari 960.578 rupiah. Oke. Lalu selanjutnya pada tanggal 4 Mei kita melakukan penjualan terhadap Hendra membeli 15 bungkus rokok penamas. Jadi kita masukin 15, lalu masukin item code-nya PE rokok penamas sebesar 12.500 dengan total 187.500 rupiah dan sudah dikenakan pajak. Dan dia juga membeli 3 dus air mineral dengan harga 19.000 dan total menjadi 57.000 rupiah. Totalnya menjadi 244.500 rupiah dengan pajaknya menjadi 26.895 rupiah dengan totalnya 271.395 rupiah. Dikarenakan dia membayar secara tunai, jadi kita tinggal memasukkan uang yang diterima, uang kita terima sebesar harga yang telah dibeli oleh Hendra itu 271.395 rupiah.
Lalu klik OK dan record. Lalu pada tanggal 8 Mei ada Vivi membeli 23 kilo telur dan 48 biji mie sedap. Nah, ini kita tinggal masuk ke banyaknya yang dibeli sebesar 23 kilo telur, dan kita masukin yang 23 masuk ke tempatnya TL yaitu telur, dan dengan total 27.500 dan 32.500 sesuai dengan yang dibeli, dan ini sudah termasuk pajak. Dan 48 biji mie sedap dengan harga 3.000 menjadi totalnya 144.000 dan sudah kita masukkan pajak PPN. Totalnya menjadi 776.500 dengan pajaknya sebesar 85.415 rupiah karena akan menggunakan tunai, jadi kita total amountnya sebesar 81.915 rupiah sesuai dengan uang yang kita terima. Ya, pada tanggal 11 Mei kita melakukan pelunasan terhadap toko Durian Jaya yang dari kita masuk tanggal. Jadi pada tanggal 11 Mei kita masuk ke Paydeals, masuk ke debit tanggal 4 Mei 2022 bertanggal sebesar 932.600 rupiah. Jadi kita tinggal masukin total pembayaran yang kita bayar pada tanggal 11 Mei ini sebesar 932.600 rupiah dengan total yang dibayarkan sebesar 922.600. Lalu klik record, lalu OK. Selanjutnya pada tanggal 13 Mei kita menerima pembayaran dari Vivi tadi. Ini Vivi tadi mengutang sebesar 861.915 rupiah, dan kita menerima pembayaran dari Vivi sebesar 861.915 rupiah dengan cara masuk ke reserve payment, lalu masukin tinggal menerima seperti ini. Oke. Nah, tanggal 15 Mei kita membeli 42 biji mie sedap dengan cara kita masuk ke Purkes, lalu kita membeli 42 biji mie sedap pada toko Tunas Jaya sebesar dengan harga 2.625 dengan total 110.250 dan masukin pajak itu PPN. Untuk totalnya menjadi 110.250 rupiah dengan pajak sebesar 12.127.50 rupiah dengan total yang harus dibayar sebesar 122.377,50 rupiah. Ini kita masuk sesuai dengan harga yang kita beli tadi. Lalu klik OK. Tanggal 26 kita melakukan fitur pembelian. Jadi kita mengembalikan barang yang sudah dibeli pada tanggal 4 Mei tadi dengan ini bilnya. Jadi karena kita mengembalikan, kita di sini jadi minus 2, nah ini menjadi minus 2 juga, dan masukkan item code-nya AS kitab sedap dan dikenakan biaya PPN di subtotalnya sebesar minus 35.000. Jadi di sini kita tidak melakukan pembayaran, jadi kita mengembalikan barang yang sudah dibeli pada tanggal 4 Mei tadi. Dan ini sebesar aplikasi sebesar 38.850 rupiah. Jadi itu beberapa contoh transaksi dari toko Barokah Jaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yang mana di sini saya akan membahas mengenai cara mencatat jurnal penyesuaian, lalu cara melakukan rekonsiliasi bank dan melihat laporan keuangan. Jadi yang pertama di sini adalah cara mencatat jurnal penyesuaian. Caranya yaitu yang pertama kita klik account, lalu kita klik record journal entry. Nah di sini saya sudah melakukan pencatatan untuk jurnal penyesuaian dari toko Barokah Jaya pada tanggal 31 Mei 2022. Jadi di sini kita isi tanggalnya yaitu 31 Mei tahun 2022 dengan memo jurnal penyesuaian.
Di sini diketahui pelengkapan yang telah terpakai pada bulan Mei tahun 2022 itu sebesar 450.000. Jadi kita buat jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan pada pelengkapan sebesar 450.000. Selanjutnya di sini kita akan mencatat penyusutan bangunan. Nah, karena kebijakannya di sini adalah menggunakan metode garis lurus, jadi cara menghitungnya yaitu dengan cara kita menghitung harga perolehan dari bangunan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Jadi di sini berdasarkan saldo awal diketahui bahwa harga perolehan bangunannya adalah 200 juta, dikurangi dengan nilai residunya karena tidak diketahui maka kita asumsikan 0, lalu dibagi dengan umur ekonomisnya yaitu sebanyak 20 tahun. Jadi 200 juta tadi kita bagi 20 tahun sehingga diketahui beban penyusutan tahunan. Karena di sini yang kita cari adalah per bulan, maka tadi hasil dari perhitungan beban penyusutan tadi kita bagi 12 lagi sehingga diperoleh jurnal beban penyusutan bangunan pada akumulasi penyusutan bangunan sebesar 833.333,33. Selanjutnya kita menghitung penyusutan kendaraan. Jadi berdasarkan saldo awal sama cara ngitungnya menggunakan metode garis lurus yaitu 23 juta dikurangi 0 karena nilai residu tidak diketahui dibagi dengan umur ekonomisnya. Nah, lalu jangan lupa dibagi dengan 12 untuk mengetahui beban penyusutan per bulannya sehingga diperoleh jurnal beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 191.666,67. Nah, yang terakhir di sini kita mencatat beban penyusutan peralatan toko. Seperti caranya sama seperti tadi, kita menghitung yaitu harga perolehannya, kita kurangi nilai residu, kita bagi dengan umur ekonomisnya, lalu kita bagi 12 untuk mengetahui beban penyusutan per bulannya sehingga diperoleh jurnal penyesuaian beban penyusutan peralatan toko pada akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 16.666,67. Nah, setelah jurnal penyesuaiannya kita catat semua, lalu kita bisa klik report di sebelah sini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk melakukan rekonsiliasi bank. Jadi caranya itu kita klik banking, lalu kita klik reconcile account. Nah, di sini caranya kita itu mengklik tanggal sesuai dengan tanggal transaksi yang telah kita buat periodenya. Karena di sini transaksinya adalah bulan Mei, jadi di sini bank statement date-nya yaitu 31 Mei 2022. Kita klik tanggalnya di sini, lalu di sini nantinya akan muncul transaksinya, lalu caranya nanti kita centang. Nah, setelah kita centang itu nanti out of balance-nya itu akan 0. Nah, apabila out of balance-nya itu 0, maka dapat dikatakan bahwa rekonsiliasi bank atau catatan antara catatan milik perusahaan dan juga milik catatan bank itu nilainya sama gitu. Artinya saldonya itu sudah benar. Nah, setelah out of balance-nya itu 0, maka bisa klik reconcile. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu cara untuk melihat laporan keuangan setelah kita sudah melakukan pencatatan mulai dari pencatatan penjualan, pencatatan pembelian, juga ada retur, juga ada pelunasan piutang juga dan lain-lain. Nah, kita itu selanjutnya bisa melihat laporan keuangan perusahaan. Nah, caranya yaitu kita report, kita klik account. Nah, di sini yang pertama, semisal kita ingin melihat laporan posisi keuangan perusahaan, caranya itu adalah dengan kita mengklik standar balance sheet, lalu kita display. Nah, nanti akan keluar laporan posisi keuangan perusahaan pada bulan Mei tahun 2022. Jadi di sini kita mengetahui bahwa total aset dan juga total ekuitas plus liabilitas perusahaan itu sebesar Rp293.371.828 pada bulan Mei tahun 2022. Nah, selanjutnya kita ingin melihat laporan laba rugi perusahaan. Kita klik income statement. Di sini di bagian income statement kita pilih income statement accrual. Nah, kita ini selanjutnya sesuaikan dengan tanggal periode terjadinya transaksi. Lalu setelah selesai kita display. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa net profit loss perusahaan itu sebesar 925.441,67 yang mana di sini dalam keadaan min. Dan di sini dalam keadaan min dikarenakan di sini data yang kami ambil bukan merupakan data keseluruhan transaksi perusahaan, namun hanya beberapa data saja dari puluhan atau bahkan ratusan barang. Jadi kita hanya mengambil 8 sampel barang saja sehingga di sini laporan laba ruginya minus sebesar 925.441,67. Nah, yang terakhir kita dapat melihat riwayat transaksinya di account transaction, lalu kita display. Nah, di sini kita dapat melihat riwayat transaksinya. Ini piutang dagang, account transaction-nya kita dapat lihat. Nah, ini untuk akun kelengkapan, akun persediaan. Sampai nantinya yang terakhir pada akun beban. Nah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga penjelasan kami yang singkat ini dapat memberikan manfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.